Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Net Cafe akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai Pigma-nya terlebih dahulu oleh Jaki Yaking Ajis dengan NPM 127. Silakan untuk Jaki Yaking Ajis dipersilakan. Nah, untuk, pertama di sini ada splash screen pada saat kita membuka aplikasi, lalu berikutnya masuk ke halaman sign in. Nah, ketika, belum punya akun, maka bisa langsung masuk ke register, setelah melakukan register masuk ke homepage. Nah, di homepage ini ada beberapa pilihan, di antaranya kategori seperti snack, beverage, meals, lalu ada popular seperti beef burger dan lain-lain. Lalu di bawahnya itu ada, icon buat checkout, homepage, sama profile. Lalu ke page berikutnya itu ada snack, itu buat yang tadi di kategori ada snack, kita ketika diklik masuk ke snack page, di situ ada pilihan snack bisa dipilih. Nah, berikutnya itu ada sidebar. Di antaranya yang ada di sidebar ini, search, dashboard, add product, manage stock, history, settings, dan logout. Lalu, selanjutnya ada menu history. Menu history di sini berfungsi ketika, setelah setelah pembelian selesai akan masuk ke menu history. Berikutnya ada checkout. Nah, checkout di sini berfungsi ketika orderan di-add, maka masuk ke checkout. Di sini ada order review, burger, dan bisa ditambah atau dikurang stoknya. Berikutnya di sini add product, ada tambah produk baru, mengunggah foto produk tersebut, nama, kategori, harga jual, dan stok. Lalu berikutnya itu ada list untuk stok produk. Di sini kita bisa menambah dan mengurang semua item yang ada di aplikasi. Berikutnya itu ada edit profile. Di sini kita bisa mengedit profile, ada fotonya, nama, email, password, lalu save change. Dan berikutnya ada setting. Di sini ada account, add profile, add account, sama logout. Selanjutnya bisa dilanjut oleh yang lain. Oke, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai codingan di halaman splash screen, login, dan register. Nah, tadi kan splash screen-nya sudah terlihat ya, hanya sekilas. Nah, karena saya memasang timer durasi dengan waktu 3 detik, 3 second. Nah, nanti jika sudah selesai, maka akan pindah ke halaman Outback untuk mendeteksi apakah sudah selesai gitu kan. Lalu lanjut ke halaman login. Ya. Di sini kan saya menambahkan aset juga, aset image gitu. Sebuah logo yang telah kami punya gitu kan. Nah, selanjutnya ke halaman login. Nah, di halaman login ini saya menggunakan controller untuk agar si user ini terdeteksi gitu menggunakan emailnya gitu kan dengan menggunakan controller email dan password controller. Nah, di sini juga menggunakan semacam apa sih namanya circular progress indicator gitu kan untuk melihat apakah sudah terisi atau belum. Terus di sini jika si user sudah mengisi nanti akan terinput di Firebase Out gitu kan muncul. Nah, jika selesai, jika si user sudah memijit sign in, maka akan pindah gitu kan. Coba ke halaman registernya. Nah, di sini di halaman register juga ininya dong si Figma-nya, si UI-nya. Mari. Nah, di halaman register juga saya menambahkan suatu controller, tapi di sini ada beberapa controller tambahan yaitu font dan juga nama si user. Jadi nanti kan si user jika belum punya akun mengisi dulu gitu loh. Nama dia, nomor HP dia, email dia sama passwordnya dia. Tapi itu harus diisi semua. Jika tidak terisi, maka tidak akan terinput dan tidak bisa login gitu kan di halaman
register ini jika tidak terisi gitu. Selanjutnya ke bawah. Nah, di sini kan message. Nah, jadi kalau user sudah mengisi semua nih controller yang di sini, nama, nomor HP, email, sama user memijit sign up untuk mengupload database tersebut itu agar terinput di Firebase-nya gitu. Nah, selanjutnya jika si user sudah mijit nih, coba pijit loginnya atau sign up. Nah, sekarang isi dulu, maaf. Isi ininya. Nah, demonstrasikan misalkan ripan@email.com. Berapa ya, random aja, email. Oh, yang tadi itu kan user ya seharusnya ya. Ripan aja di situ. Oke, passwordnya 123456 aja, random 13456. Oke, sign up. Oh, ternyata passwordnya itu terlalu pendek ya, bisa diubah. Nah, jadi itu saya juga saya dan teman-teman saya ini menggunakan itu untuk eh, agar mengetahui gitu kalau ini teh sudah sudah terupload atau belum gitu, nanti terupload di Firebase Authentication gitu. Ini jika si user sudah terdaftar ya, sign up. Nah, sudah daftar, coba. Nah, nanti muncul Firebase Authentication ini terbaca gitu kan. Nah, selanjutnya di halaman homepage ini akan dijelaskan oleh Ilham Abdul Ghani dengan NPM 136. Padanya dipersilakan. Oke, sebelum ke homepage, saya ingin menambahkan dulu di bagian login sama registernya. Itu di bagian sini. Nah, ini kita untuk masuk ke Firebase itu menggunakan metode send user in dengan diisi. Kalau kita sudah mengisi, itu akan muncul sebuah dialog yang berupa circular progress indicator. Jadi kalau kita klik login itu untuk ada indikator yang loading itu. Nah, di sini ada try itu untuk mencoba kita login masuk ke homepage gitu. Nah, di sini kita masuk ke Firebase-nya, sign in with email and password. Lalu di dalam sign in with email and password ini kita ada dua controller aja untuk di login, yaitu email controller dan password controller. Nah, ini untuk navigator pop agar tidak loading terus sirkularnya, agar berhenti ketika kita sudah masuk ke homepage. Nah, ini akan show error message ini untuk ketika salah menginputkan username dan password pas login itu, nanti bakal ada muncul message gitu. Kita coba dulu. Oh ya, di sini logotnya itu ngebug karena nggak berhasil logot, tapi saya tambahin print catch gitu dengan logot berhasil. Kita restart dulu aja. Nah, di sini kan tadi ripan@gmail.com. Misalkan kita ininya salahin email gitu. Kita akan sign in. Nah, ada message invalid credential. Namun jika hanya emailnya saja yang benar tapi passwordnya salah, kita tambah satu huruf, sama aja ya. Jadi tidak diketahui apa yang salahnya, yaitu email atau passwordnya yang salah. Kita login lagi. Nah, gitu. Nah, ini Firebase-nya itu ada di out page. Nah, di sini ketika kita sudah splash screen itu, kita masuk ke out page. Nah, di out page ini ada kalau usernya sudah login, maka itu akan ke homepage. Snapshot datanya akan ke homepage. Nah, jika tidak, maka
maka ini ke login or register page. Kita buka. Nah, di login or register page ini kita ada metodologi sebuah toggle untuk login dan register page-nya ya. Nah, kita buat state-nya yaitu show login page, mana show login page gitu. Nah, jika show ke show login page, maka on tap dengan toggle page-nya ke login page sorry. Lalu jika else-nya yaitu ke register begitu. Di register pun sama kayak login page, ada show error message kayak gitu. Tapi di sininya metodenya send user up ya, untuk send up gitu. Oke, kita lanjut ke homepage. Sebenarnya di homepage ini nggak beda sama yang di UTS, karena di sini tidak ada database-nya di homepage ini. Ini snack untuk snack list ya. Di sini ke homepage lagi, kita pakai beberapa widget. Yang pertama ada single child scroll view untuk bisa scroll, lalu dengan scroll direction-nya aksis vertikal. Lalu kita di single child scroll view ini ada widget kolom untuk membuat si ini ya dari kategori popular this week. Nah, di kategori ini kita tambahin kategoris widget. Nah, di sini ada isinya yang berupa ini, yang kotak-kotak dan dengan gambar ini. Lalu di bawahnya lagi kita masukin padding dengan teksnya popular this week yang ini, dan di bawahnya ada widget. Masuk ke folder widget yaitu untuk popular screen-nya yang ini, yang berupa kontainer dengan diisi teks, padding dan lain-lain, kolom dan row-nya. Pula sama dengan yang bawahnya, kita pakai beberapa widget ya. Nah, ada row untuk baris yang ini nih 20.000 sama yang add agar berbaris gitu. Kalau yang kolom untuk yang beef burger 10 piece sama yang 20.000 ini itu di dalam kolom ya. Udah. Lalu kita masuk ke sidebar. Nah, di sidebar ini kita masih belum memperbaiki bug yang harus ngeklik 2 kali. Soalnya kan sidebar kita itu dibuat sendiri, bukan sendiri sih, lebih lihat tutorial gitu, karena kita di home screen-nya ini nah di home page screen ini untuk membuat sebuah ini nih 3 ini yang row, drawer, search page sama profile ini, kita menggunakan widget stack yang dimana itu ketika kita merubah jadi scaffold itu yang lainnya bakal berantakan. Nah, kayak kategoris popular this week itu bakal berantakan tempat-tempatnya, kayak misalkan ada di atas sebelah sini ataupun ya di atas sebelah sini, semuanya kayak menumpuk gitu. Jadi kami masih belum bisa untuk mengubah itu, soalnya kalau kita mengubah ke scaffold maka kita harus ngerombak ulang semua file ini agar tidak menumpuk di satu tempat di sini. Baik, lalu kita masuk ke drawernya. Nah, di drawer ini ada hi welcome. Nah, di sini sudah terintegrasi sama yang login di sebelah sini. Bawah. Nah, gimana ya? Email. Nah, ini user.email. Maka siapapun yang nanti ketika login, maka nama yang teks yang ada di sini itu akan berupa
email dari si user. Nah ini kita lihat. Nah ini dengan masukkan final user sama Firebase out instant dan current user. Nah, itu bakal masuk ke Firebase-nya dengan current user ya. Jadi siapapun yang masuk ataupun email yang sudah login bakal muncul di sini. Dan di sini juga ada send user method. Nah di sini karena ada bug itu, ketika logout itu nggak pindah ke login page, itu bug, maka saya tambahin print logout berhasil. Nah karena tadi sudah logout ya sebelumnya, nah ada print logout berhasil gitu. Di sini ada dashboard and product, main stock, setting, history, dan logout. Nah itu pakai list style, widget list style, lalu di dalamnya pakai Inkwell. Nah di list style ini ada teks yang hello welcome itu yang ini, lalu ada avatar, silver avatar dengan image assetnya. Lalu kita pakai dividernya yang ini, sebuah garis pembatas. Lalu di bawahnya ada Inkwell dengan dashboard, add product, main stock, setting, history, dan logout itu semuanya pakai Inkwell. Ya, pakai Inkwell semua. Nah, ini kita di semuanya pakai navigate root untuk Inkwellnya, kecuali yang ini di logout ini kita pakai method. Ketika di on tap maka masuk ke method send user out. Nah yang ini. Oke lanjut, kita bakal ke checkout ya. Kita kompres dulu. Ke snacklist dulu deh. Kita klik snacklist. Nah di sini snacklist ini ada hampir sama kayak yang di popular itu, yang ada di homepage, tapi kita tambahin satu lagi. Nah di sini ada row, pakai widget row, snacklist sama icon sorting, tapi belum bisa di sort ya. Kita buka snacklist. Nah di sini kita pakai kolom ini untuk homepage screen yang ini, lalu sama yang ini agar membuat sebuah kolom ke bawah ya. Lalu di bawahnya ada kita membuat sebuah padding yang di dalamnya ada row ya. Ini kita buat sebuah padding row dengan snacklist dan icon thought rounded. Kita agar ininya misah gini, itu kita pakai main axis alignment space between. Nah di bawahnya lalu ada snacklist. Snacklist di sini itu sama kayak yang di popular tadi, popular screen ini, cuman kita tambahin 3 jadi 3 1. Begitu pula dengan lalu ada ini button barnya, kita pakai floating action button untuk yang si ini tombol home tombol checkout. Kita lihat di page ya, list page. Nah ini floating action button, location-nya ada di center dock bawah ini ya, biar tetap di sini. Lalu kita membuat kontainer yang berupa sirkular agar berbentuk lingkaran dengan gradien warna, linear gradient, colornya ada merah sama orange dengan kombinasi linear. Nah ini stopnya itu 0,25 dan 0,75. Ini 0,25 itu agar ini nih stopnya di tengah-tengah begitu, lalu akan tergradien di pertengahannya. Kita buat floating action buttonnya pakai widgetnya, terus ini ada elevation 0 itu agar ininya tidak
berupa warna hitam. Nah, kan ini agar dikedepanin si yang ini box decoration ini agar buat ke depan agar tidak hitam ketika nggak diapa-apain ya, agar sesuai dengan figmanya. Lalu ini on press-nya akan masuk ke checkout, dan di bottom setelah voting action button itu ada bottom navigation bar. Bottom navigation bar ini kita buat box decoration-nya dengan seperti ini. Lalu ada bottom app bar-nya dengan di dalamnya itu ada widget row agar terpisah ini sama profile, home sama profile ya. Kita sama pakai space between main asas alignment-nya. Dan dalam row ini ada children-nya, ada dua icon button. Yang pertama untuk ke home page, yang kedua untuk ke profile page. Oke, lanjut ke checkout ya. Checkout akan dijelaskan oleh Jaki King Ajis dengan NPM 127. Nah, pertama di sini ada tampilan checkout. Untuk header-nya itu sama seperti yang snack list tadi, cuman teksnya itu diganti jadi checkout. Coba lihat itu codingannya. Nah, itu yang diganti cuman teksnya aja jadi checkout. Selebihnya sama. Lalu yang kedua itu ada text order review. Nah, itu juga mirip tadi, cuma diganti teksnya. Nah, lalu ke checkout list. Nah, di checkout list untuk box dekorasinya itu ya sama seperti yang tadi. Yang di sini membedakan itu kita menambahkan fungsi minus sama add. Tapi karena emang database-nya belum ya, jadi ya cuman ada UI-nya aja. Coba ke bawah buat UI-nya. Nah, pertama itu di sini kita membuat icon remove. Di sini container alignment-nya center, lalu di bawah itu ada child icon dot remove, itu buat icon remove-nya. Lalu box-nya itu kita pakai box merah. Nah, selanjutnya itu ada buat yang kontainer si teksnya yang di atasnya. Nah, di situ ada child center text 1. Lalu ke bawah. Nah, di sini selanjutnya itu ada buat icon add-nya buat nambah stoknya. Nah, di sini kita pakai icons.add dengan box warna biru, warna hijau. Nah, habis itu lanjut ke manage add product dulu, add product. Nah, di sini untuk yang di page-nya itu codingannya sama kayak tadi, cuma beda dari teks doang. Yang membedakan itu pada widgetnya, yang bagian widget. Yang product text kalau nggak salah. Nah, pertama di sini ada buat nama produk, buat box nama produk. Lalu untuk menambah jarak antara box satu dengan box lainnya itu kita pakai size box, height-nya 15. Lalu ke bawahnya itu ada harga jual. Ya, sama cuman yang diubah itu high text-nya. Lalu ke bawah. Nah, di sini ada kategori, seharusnya kategori itu kita pakai drop down ya. Tapi belum sempat lihat tutornya kemarin tuh. Jadi saya bikinnya teks aja disamain.
Lalu berikutnya itu ada stok buat nambah stoknya. Nah, lalu di bawahnya itu ada Inkwell buat ngeprint produk telah diupload. Coba ke itu. Nah, itu yang di page, halaman page. Tadi ada yang kelewat. Ke atas coba. Apa ke atas dulu? Ke atas, Sam. Bawahan. Bawah. Nah, di sini itu add product, terus ke bawah ada lagi yang buat si foto tambah produknya. Nah, itu. Nah, di sini kita pakai raw, caranya itu kita gambar buat upload produknya. Lalu sebelahnya itu kita pakai Inkwell buat upload si foto tersebut. Lalu next ke yang itu manage stock ya. Nah, di manage stock coba yang pertama itu ya luarannya mah sama ya kayak yang tadi, cuman beda teks. Nah, kalau di sini mah memang benar-benar yang bedanya itu di bagian widgetnya. Ya di situ. Coba. Nah, di pertama itu kontainer, boxnya warna putih, lalu di situ kita pakai shadow. Ke bawahnya lagi itu kita row buat si terpusing aja kecepatan. Nah, itu teks Japota pakai font Poppins. Ke bawahnya itu ada buat teks buat stoknya. Di situ kita tulis 10 pieces left. Lalu ke bawahnya. Nah, di sini ada yang sama codingan yang buat nambah stok sama ngurangin stok dari checkout. Jadi cuma di copy paste aja ke sini. Nah, selebihnya sama. Cuman yang membedain itu pas di bagian masukin asetnya. Pada foto-fotonya. Nah, di sini tuh karena emang tadi database-nya belum selesai, jadi pas di apply stock teh cuman munculin print stok telah diperbarui. Nah, berikutnya bisa dijelaskan sama Muhammad Rafli Subdiri. Ya, ini di bagian setting page. Nah, di situ kan ada kita juga pakai void di situ, void user sign out yang dimana tadi dijelasin juga sama Ilham Abdul Goni, sama itu untuk jadi kita bisa logout juga dari setting gitu. Terus di situ juga kita pakai padding, terus navigator pushnya juga kita itu buat nunjukin ke homepage untuk balik lagi ya. Kemudian ada iconnya juga, terus ada text settings yang kita pakai fontnya Poppins size 18. Terus di situ juga kita pakai row yang di bawah. Nah, yaitu row yang tadi sama dijelaskan juga sama Jakia dan Ilham Abdul Goni. Nah, itu juga kita ada push buttonnya buat langsung ke edit profile. Mungkin bisa langsung kita lanjut juga ke penjelasan edit profile.
page edit profile. Nah, di sini kita ya balik lagi, kita belum, database-nya juga belum selesai. Jadi di sini sama kayak tadi yang Zakia dan Ilham Abdul Ghani jelaskan juga. Oke. Di sini kita pakai widget scaffold. Terus ada background color-nya warna putih. Terus ada padding-nya juga. Kemudian di situ ada icon arrow ya yang buat balik lagi. Terus ada text yang tadi sama juga diambil kayak tadi checkout dan sebagainya. Itu buat edit profile. Terus ada stack-nya juga, stack widget buat nambahin aset, itu aset orangnya tuh yang cowok. Terus ada icon juga, icon kamera. Kemudian itu ada on press edit, itu di widgetnya. Edit profile page itu ada widget kamera, terus ada widget column itu buat ngasih row nama. Kemudian kontainernya juga itu ada di situ ada. Terus ada kontainer yang pertama tuh ngejelasin kayak ngasih namanya itu, jadi yang itu Melissa Peters. Nah, itu bisa diganti-ganti nanti nama kalian di situ. Dan selebihnya sama sih, email, password juga kayak gitu. Tapi kalau di password mungkin dikasih eh, yang biar nggak kelihatan gitu. Kemudian ketika ya obscure through text. Nah, saya buat itu waktu itu. Udah gitu di bagian ketika sudah selesai itu ada inkwell-nya juga sama, karena balik lagi database-nya belum selesai. Jadi di situ ada di print profile telah diperbarui. Mungkin bisa lanjut ke page yang terakhir, yaitu page history. Di sini sama ya kayak checkout page, yang dimana di sini cuman ngehapus si bagian widget minus sama plusnya doang. Jadi dari history, order history, beef burger, katanya kalimat-kalimatnya itu semua sama, yaitu jadi cuman ngehapus doang si bagian widget yang minus sama plusnya doang, selebihnya sama. Dan di sini juga database-nya belum dibikin juga, jadi biar, karena kan checkout-nya juga tadi belum kan, jadi tadinya kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut lagi oleh Rifan Fauzi. Nah, demikian hasil demonstrasi aplikasi yang telah kami buat yang mengenai Netcafe. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari segi penyampaian ataupun dari segi codingannya juga dan database-nya juga gitu kan. Nah, mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.